Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mendukung channel Solusi Hutang. Itu terima kasih banyak. Mungkin tak bosan-bosannya setiap hari saya ngucapin buat Anda semuanya terima kasih dan terima kasih dan terima kasih gitu loh. Karena supportan dan dukungan Anda itu memang alhamdulillah banget menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang. Pastinya kalau bagi saya itu adalah suatu kebanggaan tersendiri ya, karena video saya bisa bermanfaat buat orang banyak dan bisa masuk ke beberapa rekomendasi dari YouTube, terutama bagi mereka yang ketakutan atau kecemasan, atau mereka yang saat ini mungkin telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, atau berbagai macam hal lainnya gitu loh, yang pastinya mencakup masalah. Saya pun juga berharap semoga channel ini kedepannya terus berkembang dan saya yakin itu masih banyak orang di luar sana yang ketakutan, yang kecemasan ketika disebut dengan masalah pinjol, apalagi mereka yang sudah terlanjur masuk, yang baru tahu ya, atau duitnya sudah habis baru sadar gitu loh, atau sudah gali lubang tutup lubang baru sadar, oh iya ya benar juga kata Bang Medi, kan misalnya kayak gitu kan banyak gitu ya. Dan akhirnya mereka berjumpa, oh iya Bang saya jumpa channel Abang, saya jadi semangat lagi. Itu kan sudah menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi saya gitu loh. Berarti saya menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak ya. Tapi itu semua tidak terlepas dari dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, ketika gagal bayar pinjol ya, ini sebenarnya DC pinjol dan debetur sama-sama dalam bahaya ya. Ketika gagal bayar pinjol ini, sebenarnya Anda itu sama-sama dalam bahaya gitu loh. Kenapa saya bilangin sama-sama dalam bahaya? Yang satu diancam takut, yang satu mengancam tanda takut ya. Ini seru ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas ini, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menjumpai channel ini, kalau channel ini sudah layak atau sudah pantas untuk disupport, saya beri kesempatan untuk melakukannya. Kalau tidak, duduk manis saja dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mensupport. Oke gini, gagal bayar pinjol 2021, DC pinjol menyebarkan data debetur. Sebenarnya dua-duanya dalam bahaya ya. Kenapa saya bilangin dua-duanya dalam bahaya? Atau enggak usah dalam bahaya, dua-duanya dalam tekanan lah. Dua-duanya berada dalam tekanan. Kalau bahaya itu kayak berita mengejutkan ya. Tapi dua-duanya berada di dalam tekanan ya. DC pinjol dan debetur berada di dalam tekanan atau berada di dalam bahaya. Kenapa? Yang satu, si debetur dulu. Debetur gagal bayar, tidak mampu bayar, telat bayar ya, pinjaman online, legal ataupun ilegal ya, OJK ataupun non OJK, dan data disebar oleh si DC. Si debeturnya cemas dan ketakutan. Begitu juga dengan DC ya, menyebarkan data debeturnya ketika ada yang telat bayar, tidak mau mengikuti apa kata dari perusahaan mereka, memenuhi keinginan yang diminta oleh pinjol ya. Dan dia juga menyebarkan data debeturnya. Itu juga dalam bahaya. Sebenarnya gitu loh ya. Kenapa saya bilangin? Yang satu diancam takut, si debeturnya ya. Ya gimana tidak, dia nggak ada duit, dia nggak ada uang, dia sudah menyatakan saya sudah tidak sanggup, mohon maaf Pak, saya lagi berusaha Pak, beri saya waktu Pak ya. Kasih saya jeda Pak, Senin depan saya bayar, Kamis depan saya bayar, Rabu depan saya bayar, Selasa, dan dihitunglah hari dalam satu minggu gitu loh, kata debetur ya. Kenapa? Karena dia cemas, diancam ya. Itu yang satu, si debeturnya.
takut ketika diancam. Tapi debt collectornya menandakan dia takut, makanya dia mengancam. Kenapa bisa terbalik, Bang? Iya. Ya. Yang satu diancam takut, yang satu mengancam tanda takut. Kalau si debt collector tidak takut, mungkin dia tidak akan melakukan pengancaman kepada Anda. Ya. Pasti dia akan langsung berkunjung. Sekali dia nelpon, bagaimana Bu, bagaimana Pak, pembayarannya ini segala macam kan, dengan opsi mereka lah. Kalau misalnya tidak mendapatkan jawaban dari si debetur, dia langsung aja ke alamat itu. Tidak harus dia melakukan sebar data ini, sebar data itu, minta orang perpanjangan, minta orang mencicil, mengancam orang mau diperdatakan, diancam orang mau dipidanakan. Gak harus seperti itu. Kan data orang itu lengkap, datanya akurat. Tinggal kunjungi. Ini kenapa ketika orang tidak merespon dia malah mencaci maki, malah menghina. Itu menandakan bahwa dia juga takut untuk mengunjungi Anda. Makanya DC yang mengancam Anda menandakan dia takut. Ya. Dan debetur yang diancam dia juga ketakutan. Jadi ini seimbang, makanya saya bilangin DC pinjol dan debetur sama-sama dalam bahaya. Ya. Yang satu diancam takut, yang satunya mengancam menandakan takut. Ya. Jadi sebenarnya gini aja. Buat teman-teman semuanya nih ya. Ini Anda yang gagal bayar, yang telat bayar, tidak mampu bayar. Ketika ada debt collector yang sebar data Anda. Ya, yang sebar data Anda. Anda tinggal berpikir ini, kenapa mereka menyebarkan data? Ya. Padahal Anda sudah menyatakan saya sudah tidak mampu. Dia bilang dia akan datang ke tempat Anda. Oke, nggak ada masalah. Tapi sebelum dia mengunjungi Anda, kenapa harus melakukan sebar data dulu? Ya. Dari situ Anda melihat bahwa mereka ternyata tidak berani mendatangi Anda. Ya. Ini kan kebiasaan dari pinjol-pinjol ilegal, ini kan kebiasaan. Melakukan ancaman, melakukan tekanan, karena dia tahu orang-orang kalau diancam seperti ini, orang-orang pasti akan takut. Orang-orang kalau diucapkan seperti ini, dia pasti akan cemas gitu loh. Itulah yang dipraktekkan oleh DT pinjol. Ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka berhasil. Makanya saya itu selalu menyarankan kepada teman-teman, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Biarkan mereka menyebarkan data. Biarkan mereka menelpon orang sekitar Anda, mempermalukan Anda dengan hal sebagai macam, gak ada masalah. Daripada Anda hancur selamanya. Kenapa hancur selamanya? Gara-gara Anda memperjuangkan tidak mau nama Anda malu, tidak mau orang sekitar tahu, Anda melakukan cicil. Anda melakukan memperpanjang. Ya. Yang paling parahnya, ini yang paling parahnya ya. Setelah Anda memperpanjang dan mencicil beberapa bulan ke depan, akhirnya mentok juga. Ya. Akhirnya duit Anda habis, sudah tidak mampu, tidak akan mampu. Masa setiap minggu kita harus bayar 300.000 tanpa mengurangi hutang kita? Siapa yang sanggup? Kalau sudah terjadi 10 minggu, 3 juta duit yang mereka habiskan hanya untuk memperjuangkan yang namanya tidak sebar data. Ya. Itu apa akhirnya? Hancur selamanya. Gara-gara apa? Gara-gara satu poin. Anda tidak mau menerima malu sesaat. Tapi kalau dari awal Anda tanamkan moto dari solusi hutang, lebih baik kita malu sesaat, ya udah silahkan. Ya. Sekarang data Anda disebar ke si A. Oke, si A kontra dengan Anda. Oke, pasti si A tidak akan terima dengan bermacam segala. Si B pro dengan Anda. Si C pro dengan Anda. Dan tidak semuanya orang yang disebarkan data itu kontra terhadap diri Anda, tidak. Ya. Pasti ada yang pro. Dan lagian malunya cuma 1 minggu itu aja sampai orang-orang tahu. Ya. Kebiasaan kita mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Ini kebiasaan kita tidak mencari fakta yang sebenarnya. Contoh, ketika data disebar, Anda langsung berpikir bahwa Anda sudah mati gitu loh. Tidak hidup lagi di dunia ini. Padahal tidak seperti itu. Data Anda disebar, orang-orang tetap tegur sapa dengan Anda. Orang-orang tetap berbaik hati dengan Anda. Berarti Anda mengikuti pikiran Anda yang salah. Sebenarnya seperti itu. Ya. Orang-orang lebih mengikuti pola pikir mereka yang sesat. Dia lebih ketakutan dulu. Dia membayangkan sesuatu yang tidak pernah terjadi.
Makanya Anda sering melamun, sering di dalam kamar, takut kelihatan orang, takut, pokoknya serba takut. Makanya saya selalu bilang, jujurlah dengan diri Anda. Dengan begitu mengurangi beban yang ada di dalam. Ya, kita sudah jujur, kita jujur ya. Sambil Anda sholat, misalnya Anda orang Islam gitu, misalnya gitu kan, orang Muslim misalnya gitu, ambil wudhu, Anda sholat. Memang betul-betul khusyuk, memang betul-betul ikhlas Anda menjalankan sholat itu, Anda tobat dan Anda minta ampun. Pasti Anda merasakan suatu kedamaian, merasakan suatu ketentraman yang belum pernah Anda rasakan. Ya. Walaupun ini kesalahan yang sebenarnya datang dari Anda. Tapi dengan Anda menyadari suatu kesalahan itu dan Anda ikhlas, insya Allah Anda tidak akan gelisah, tidak akan takut, tidak akan segala macam gitu loh. Tapi selama ini Tuhan itu Anda nomor 2 kan. Selalu Anda jadikan nomor sekian. Baik Anda yang Muslim, non-Muslim, ini hampir sama saya tengok. Karena saya yakin semua agama pasti juga mengajarkan seperti itu. Ketika Anda panik, beribadahlah. Ketika Anda stres, ingatlah Tuhan. Ya, walaupun Anda Muslim, non-Muslim, pasti semuanya itu. Ini akibat apa? Akibat Anda selalu menomorduakan Tuhan Anda. Ya. Kenapa nomor 2 kan bang? Saya ini orang Islam bang, saya percaya masih ada Allah Subhanahu Wa Taala bang. Iya benar, tapi kapan waktu Anda untuk berdoa? Kapan Anda bertobat? Gak pernah kan? Kapan Anda hanya ketakutan DC kapan datang ke rumah bang? Ya, DC kapan datang bang? Kapan saya di penjara bang? Apa resikonya bang? Tidak akan tenang hidupmu gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun pintu tobat yang ada dalam hatimu. Ya, makanya orang itu kan ustadz itu selalu menjelaskan sholatlah. Itu membuat Anda damai, berzikir, istighfar, ini segala macam gitu loh. Saya non muslim bang, ya udah Anda pergilah. Kristen pergi ke gereja. Ya, beribadahlah menurut keyakinan Anda masing-masing. Pasti juga ada kedamaian. Ya, semua agama itu baik kok. Mengajarkan yang terbaik buat umatnya. Ketika dia gelisah pasti ada opsi-opsi dari segi agama untuk menenangkan manusia itu. Ya, makanya ingat kembali. Tidak ada lagi teman buat curhat bang, minta dana talang nggak bisa, keluarga mengkucilkan, teman mengkucilkan. Tuhan tidak pernah, ya tidak mengakui Anda sebagai umatnya, tidak pernah. Tinggal Anda mengakui Tuhan apa tidak? Itu sebenarnya, ya. Ini Anda mengaku Islam, mengaku punya agama, tapi ibadah aja enggak gitu loh. Ikhlas enggak menjalankan ibadah. Kayak mana hidup Anda mau tenang? Permintaan Anda selalu banyak, minta rezeki, minta tenang, minta kaya, sholat nggak pernah. Gimana mau seperti itu gitu loh. Ya. Makanya saya bilangin juga seperti itu. Untuk debt collector juga seperti itu. Anda bekerjalah sebagaimana mestinya. Ya. Saya tidak membenci Anda sebagai debt collector, tidak, tapi saya membenci pola kerja Anda dan pola pikir Anda yang mengikuti mau dari pinjol. Ya. Saya tidak permasalahkan itu. Mau Anda bekerja seperti apa nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika Anda mencaci maki orang. Bukannya hebat tapi bodoh. Ya. Belum mafia Anda itu. Kalau Anda ingin bekerja dengan sebuah perusahaan, tapi Anda sebagai penagih hutang dan Anda tunjukkan sebuah kualitas Anda, kualitas kebodohan yang ada. Ya. Karena tidak ada jenjang karir yang jelas ketika Anda menjadi penagih hutang. Akhirnya apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berhenti kerja. Ya, makanya bekerjalah sebagaimana mestinya. Apapun yang diarahkan oleh kantor Anda, timbang lagi dari diri Anda. Ini buat debt collector. Ya. Jadi dari saya mungkin cuman itu dulu. Kenapa saya bilangin tadi DC pinjol dan debetur itu sama-sama dalam bahaya. Ya. Karena yang satu diancam takut, yang satu mengancam tanda takut. Ya. Tapi sayangnya ini dua-duanya saling menerima masukan. Ya. Ketika ada ancaman dari debt collector, si debetur menyatakan itu adalah nyata. Ya. Dan ketika ada ancaman dari debetur, si debt collector tidak akan berani bergerak gitu loh. Ya. Jadi mereka itu sama-sama bingung sebenarnya, sama-sama bingung. Ya. Tapi buat teman-teman semuanya yang saat ini terjebak di pinjol, tidak mampu bayar pinjol, telat bayar pinjol dan segala hal macam lainnya. Yang penting Anda jangan pernah frustasi, jangan pernah stres, jangan pernah panik ya. Insya Allah semua ini akan selesai kok. Kalau Anda tidak stres, Anda tidak panik, pasti pikiran, ide-ide kreatif itu akan muncul dengan sendirinya ketika pikiran dan otak Anda tidak stres. Ya. Mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf.
Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya, silahkan @medibroni. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Hutang supaya saya terus bisa memberikan solusi dan motivasi buat semuanya, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan informasi seputaran hutang pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.